Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Rangga Eka Satria Wulandara, NPM 240450008, program studi pariwisata. Perkenalkan, nama saya Abdul Daria, NPM 240450176 dari program studi pariwisata. Perkenalkan, nama saya Abdul Nufal Mubarak, NPM 24044010151, asal prodi Hukum Internasional. Perkenalkan, nama saya Femi Hatutalin dari prodi pariwisata, NPM 240450135. Halo semuanya, nama saya Nabila Maliarsi, NPM saya 24044010101, saya dari prodi Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Irena Azaria Putri Darmawan dari prodi Manajemen dengan NPM 24012010403. Perkenalkan, nama saya Rustiah Nulandari, NPM 24011010202 dari prodi Ekonomi Pembangunan. Manusia sejak mula pertama sejarah pemikiran sudah mengenal adanya suatu kekuatan yang mengatasi manusia. Suatu yang dianggap maha kuasa dapat mendatangkan kebaikan ataupun kejahatan serta dapat mengabulkan doa dan keinginan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan sudah sejak dini dimiliki oleh manusia. Masyarakat manusia di berbagai tempat mengenal adanya kekuatan-kekuatan supranatural. Orang Melanesia menyebutnya mana? Orang Jepang menyebutnya kami. Orang India menyebutnya hari. Orang Indian Amerika menyebutnya Watanorenda dan Maniti. Dan dalam bahasa Indonesia disebut Tua. Yang mereka yakini kekuatan-kekuatan tersebut berada pada tempat-tempat tertentu seperti batu pohon besar, binatang, dan Selanjutnya, saya akan membahas timeline pemahaman manusia tentang Tuhan. Yang pertama, ada paham dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula, sesuatu yang berpengaruh tersebut ditujukan kepada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia. Ada yang berpengaruh positif dan ada pula yang berpengaruh negatif. Yang kedua, ada paham animisme. Masyarakat primitif pun mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setiap benda yang dianggap benda baik mempunyai roh. Oleh masyarakat primitif, roh dipercayai sebagai sesuatu yang aktif sekalipun bendanya telah mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang apabila kebutuhannya dipenuhi. Menurut kepercayaan ini, agar manusia tidak terkena efek negatif dari roh tersebut, manusia harus menyediakan kebutuhan roh, yaitu berupa saji-sajian yang sesuai dengan saran dukun. Yang ketiga, ada paham politeisme. Kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberikan kepuasan, karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dewa mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Ada dewa yang bertanggung jawab terhadap cahaya, ada yang membidangi masalah air, dan ada yang membidangi angin dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu monoteisme. Monoteisme adalah dewa-dewa yang diakui di dalam seleksi dalam kepercayaan manusia menjadi lebih definitif. Seperti contohnya hanya mengakui satu Tuhan, tapi mereka masih mengakui Tuhan yang lain. Selanjutnya, ada yang kelima, ada monoteisme, yaitu seseorang yang hanya mengakui satu Tuhan. Contohnya dalam agama kita adalah agama Islam, yaitu hanya mengakui bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Jadi, latar belakang sains terhadap keberadaan Tuhan yaitu secara keseluruhan, hubungan antara sains dan agama seringkali rumit dan bergantung pada interpretasi individu dan budaya. Meskipun ilmu pengetahuan dapat menjelaskan banyak aspek alam semesta seperti keberadaan Tuhan, hal ini seringkali dianggap sebagai pertanyaan yang memerlukan pertimbangan filosofis dan spiritual yang cukup rumit. Terdapat beberapa poin penting terkait hubungan antara sains dan konsep Tuhan. Yang pertama, Big Bang dan kosmologi. Teori Big Bang menjelaskan asal-usul alam semesta dari keadaan sangat padat dan panas.
Beberapa teolog melihat ini sebagai dukungan untuk ide bahwa alam semesta mungkin diciptakan oleh suatu kekuatan atau Tuhan. Yang kedua, ada evolusi dan biologi. Teori evolusi yaitu seleksi alam menjelaskan keragaman kehidupan di bumi. Meskipun ini tidak membuktikan atau membantah adanya Tuhan, tetapi beberapa masyarakat percaya bahwa itu adalah sebuah kemungkinan. Poin penting terkait hubungan antara sains dan konsep Tuhan. Fisika kuantum. Penelitian dalam fisika kuantum sering menghasilkan hasil yang tampaknya paradoks atau misterius. Beberapa orang menafsirkan fenomena ini sebagai kemungkinan, bukti atau dukungan untuk adanya kekuatan yang lebih tinggi. Kata sains. Sains tidak dapat menjawab semua pertanyaan spiritual. Banyak pertanyaan tentang Tuhan dan keahlian yang berada di luar jangkauan metode ilmiah yang bisa diteliti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh fakta saintifik keberadaan Tuhan. Yang pertama, kita berada pada batas yang cukup dekat dengan matahari, namun suhunya tetap saja kondusif dan bisa terbilang cukup nyaman. Kedua, bumi memiliki tekanan atmosfer yang tepat untuk air mencair di permukaan. Yang ketiga, bumi memiliki jumlah air yang melimpah sehingga dunia kita memiliki lautan dan benua yang sangat luas. Yang keempat, proses terbentuknya bumi dimulai jauh lebih awal sebelum manusia hadir atau ada.